Oke, gua baru aja beli PS5 Pro dan ini ada beberapa alasan kenapa gua nyesel belinya. Sebelum kita mulai, pengen cerita dulu kenapa gua beli PS5 Pro dan alasannya cuma satu. Itu adalah GTA 6. Kayak semua orang, gue yakin GTA itu adalah salah satu game yang paling dekat di hati ya. Dan dari dulu sebenarnya gue nggak pernah punya akses untuk bisa main GTA, terutama di PlayStation lah. Apalagi di hari mereka rilis. Gue baru bisa nikmatin main game-game kayak gitu tuh pas udah masuk kuliah ya, pas gue udah ada PC. Dan semenjak itu ya gue jadi main gamenya di PC aja. Dulu GTA Vice City, San Andreas, gue harus ke rumah temen dulu untuk bisa pinjem PS2 dia ya untuk main. Terus untuk GTA Liberty City juga gue harus pinjem PSP-nya temen. Pas GTA 4 sih gue sama sekali nggak sadar kalau itu gamenya keluar, jadi gue ke-skip. Dan pas GTA 5 gue juga nggak punya PS3 untuk main. Jadinya untuk pertama kalinya dalam hidup gue dan juga istri gue sih, karena kita berdua suka main game GTA, gue pengen rasain, nikmatin gitu GTA terbaru ini di hari-hari dia keluar. Dan ya PS5 Pro adalah salah satu konsol yang bisa dibilang paling cocok lah untuk main GTA itu. Xbox Series apa gitu yang X sama S itu juga bisa ya sebenarnya, tapi jujur gue nggak pernah punya kayak pengalaman nostalgia gitu sama barang-barang Xbox. Gue dulu punya PS1 Slim yang gue sering main ya pas SD. Jadinya gue lebih ada memori lah sama PlayStation. Makanya gue beli PlayStation. Jadi beneran itu doang alasan gue kenapa beli PS5 Pro ini ya. Dan kemarin ini tanggal 25 Juni GTA 6 itu udah announcing kalau mereka bisa mulai pre-order sekarang. Habis itu di tanggal 27 Juni, gue akhirnya beli check out ini barang di harga 15,2 juta. Gue bakal bahas lebih lanjut soal harganya nanti, sekarang kita masuk ke penyesalan pertama. Oke, kalau kalian ngikutin berita-berita soal PlayStation, kalian pasti tahu kalau Sony di tahun 2028 nanti bakal stop produksi kaset sama sekali gitu. Jadi semua gamenya bakal digital. Dan ini announcement-nya itu di tanggal 1 Juli 2026. Bayangin, gue beli ini 27 Juni gitu. Dan 3 hari kemudian, mereka keluarin berita ini. Gue bahkan udah wishlist disk drive-nya itu, yang extension kita bisa copot di sini. Untuk gue beli mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi. Nggak buru-buru ya jujur. Tapi untuk tiba-tiba denger berita itu, bikin gue agak sedikit sedih. Nah, sebenarnya pas pertama kali gue denger beritanya, gue nggak terlalu kayak kepikiran banget ya. Karena gue datangnya juga dari komputer, dari PC kan. Dan semua gamenya juga digital di Steam itu. Jadi gue merasa kayak, ya udahlah, ini mereka mau ganti ke digital ya nggak apa-apa gitu harusnya. Tapi setelah gue makin baca-baca dan memperdalam sama topik ini ya, gue baru sadar kalau ini tuh sangat-sangat big deal. Bayangin Sony itu udah bikin kaset game selama kayak 32 tahun. Dan punya kaset fisikal itu artinya kita punya barangnya, bukan kayak sekedar pinjaman digital gitu loh. Jadi punya kaset game itu udah jadi kayak culture besar banget lah untuk orang-orang yang suka main game-game konsol gini ya. Nggak cuma PS lah, Xbox juga. Kayak kasetnya itu kita bisa pinjemin ke temen, kita bisa tukeran mungkin, kita bisa trade in, kita bisa jual lagi, kita bisa koleksi untuk orang-orang yang suka. Dan dari yang gue cek, kaset juga hampir selalu lebih murah dibanding yang versi digitalnya. Mostly karena kita bisa beli bekas gitu dari orang lain atau dari toko-toko game. Jadi ya nanti mulai tahun 2028, semua opsi yang tadi kita list itu udah nggak bisa lagi dilakuin gitu. Setidaknya untuk game-game yang akan datang. Untuk game-game lama ya kita masih bisa lah. Memang jujur beli digital lebih praktis aja sih ya. Kita bisa langsung beli instan langsung di sini, nggak mesti tunggu barangnya datang atau pergi ke toko game dulu. Tapi ya fisikal tetap harus ada lah. Justru itu yang bikin komunitas gaming ini tuh jadi lebih hidup gitu. Gue inget banget dulu walaupun gue nggak punya PS2, tapi gue tetap beli kaset-kaset PS2 yang gue pengen main supaya gue bisa cobain nanti pas gue ke rumah temen di hari Jumat atau Sabtu gitu loh. Karena ya weekday gue nggak boleh pergi main sama sekali sama orang tua dulu. Gue paham itu zaman dulu ya, dan sekarang kayaknya sih udah berubah banget. Bahkan beberapa kaset itu cuman kayak kode download gitu loh. Dari yang gue denger-denger, kalau kalian beli GTA 6 nanti, itu juga cuman kode downloadnya doang. Tapi ya balik lagi, tetap aja ada seninya gitu untuk kita mungkin kayak beli-beli kaset-kaset untuk main game ini. Itu juga hal yang gue mau lakuin banget setelah gue beli PS5 Pro ini. Tapi 3 hari kemudian dapat berita kayak gini. Jadinya kacau banget. Di satu sisi juga ini sangat-sangat monopoli dari Sony loh. Nanti bayangin kita cuma punya satu toko doang untuk beli game-game PS5, yaitu adalah PlayStation Store. Mereka udah nggak perlu bagi hasil lagi sama toko-toko lain yang jualan kaset. Semuanya harus dari PlayStation Store. Dan ini masuk ke penyesalan gue yang kedua, yaitu adalah harga gamenya itu
mahal banget. Jangan salah paham ya, gue tuh hampir selalu bayar full price untuk game-game gue di Steam, dengan kadang beberapa ada yang diskon baru gue beli. Itu pun kalau gue yakin gue nggak terlalu main gitu loh. Tapi kalau gue tahu itu gamenya bagus, atau mungkin itu udah Game of the Year atau versi remasterednya, gue nggak apa-apa banget bayar lebih untuk nge-support developernya. Karena ya kita sebagai gamers, kita juga harus support orang di belakang yang bikin gamenya itu. Tapi karena sekarang udah jadi kayak semacam monopoli gitu dari Sony-nya sendiri, jadi agak sedikit males gitu untuk bayar full price di tempat yang kita terpaksa harus beli itu. Kita nggak bisa beli di tempat yang lain. Di PlayStation Store itu bisa ada diskon juga, gue paham. Tapi itu nggak sesering kayak Steam. Steam itu banyak banget diskonnya, bahkan sampai kayak 70-80% gitu. Apalagi biasa game-game tua itu udah pasti kayak selalu diskon aja terus. Kayak contoh game yang baru 007 First Light itu gue cek di Steam di sekitar 730.000, atau kita bisa beli yang exclusive version itu di 840.000. Sedangkan di PS Store itu di 1,1 juta. Contoh lain deh, game yang udah tua bangka tapi seru banget, BioShock Infinite. Ini gue udah tamatin 2 kali ya karena sesuruh itu. Di Steam kita bisa beli serendah 50.000 aja. Dan bahkan mereka ada yang Collection Edition, udah include 6 game, cuman di harga 85.000. Sedangkan di PlayStation Store, Collection Edition-nya itu di 885.000. Gue merasa kayak lebih mending beli PS3 sekarang yang harganya udah murah banget, terus beli kasetnya aja yang harganya juga paling cuma 100.000. Tapi oke, coba kita kasih kredit sedikit ke PlayStation Store ya. Contoh game-game yang Sony bikin kayak Spider-Man 2, Spider-Man Miles Morales, itu kalau kita cek di Steam ya agak sedikit mahal lah. Spider-Man 2 di Steam harganya 879.000, Miles Morales 729.000, Uncharted 729.000 juga. Sedangkan kalau di PlayStation kita bisa langganan gitu yang sebulan sekitar 200-an ribu, dan kita bisa main semua game tadi secara ya gratis gitulah. Dan sebenarnya untuk orang-orang yang bisa dibilang punya adult money gitu ya, udah penghasilan konsisten tiap bulan 200.000 per bulan ya masih oke lah, nggak separah itu gitu. Tapi ya tetap aja kalau kita bandingin game-game yang ada di Steam dan juga ada di PS, persentase di Steam itu lebih murah harganya, itu jauh lebih besar. Lanjut ke penyesalan ketiga, yaitu harga konsolnya sendiri. Yang sebenarnya ini bukan salah Sony sih ya, ini lebih ke salah secara global gitu, salah AI mungkin ya, karena semuanya jadi mahal karena AI. Fun fact, gue suka banget pakai ChatGPT ya. Gue ngerasa kayak ini tuh mantep banget untuk aplikasi yang kasarnya gratis kita bisa pakai. Tapi sejak gue pikir-pikir lagi, enggak, ini barang-barang AI yang kita nikmatin harian, yang kita merasa gratis, itu nggak gratis sama sekali. Kita bayar dari barang-barang yang harganya naik semua. Oke, jadi gue mention tadi gue belinya itu di harga 15,2 juta di tanggal 27 Juni 2026. Dan gue pikir itu harga udah di pucuk banget ya, makanya gue cepet-cepet beli karena gue sebenarnya takut naik lagi gitu harganya. Ditambah sebenarnya gue check out-nya itu tanggal 25 atau tanggal 26 gitu, jadi ada kayak potongan payday diskon gitu, lumayan irit 1,5 juta, jadinya gue beli. Kalau kita bandingin PS5 Pro pertama kali keluar di tahun 2024 itu di $699, dan sekarang harga globalnya itu di $899. Atau ya mungkin sekitar 16 jutaan kalau kita convert. PS5 Pro itu baru masuk resmi ke Indonesia, kalau nggak salah di bulan, gue lupa di bulan Mei atau bulan April gitu di tahun ini. Jadi sebenarnya nggak lama. Tuh kalau gue tanya Google, PS5 Pro secara resmi itu 20 Mei 2026 di harga 15,499. Gue beli yang versi internasional Jepang ya di 15,2. Jadi bisa dibilang agak sedikit mahal kalau resminya aja di 15,5. Tapi masalahnya, sekarang cari yang resmi yang dengan harga segitu itu udah nggak mungkin gitu. Di toko yang gua beli aja, yang Inter itu sekarang udah naik jadi 17,9, dan yang versi resmi itu 23,5. Kalau gua cek di website Jepang kayak Yodobashi itu sih harganya di 137.980 yen, yang sekitar persis lah 15,2 juta juga. Tapi ya itu belum potong pajak 10% gitu loh. Jadi kalau kita beli di sana mungkin bisa lebih murah sedikit. Jadi ya memang harga secara global itu lagi kacau-kacaunya dan naik semua ya. Tapi ya gue cukup beruntung dapetnya itu lumayan oke harganya. Jadi ya mungkin ini bukan penyesalan. Tapi kalau misalkan gue belinya itu sekitar kayak tahun 2025 gitu, beli dari third party versi internasional, harusnya sih bisa dapet di kayak 12,5 atau 13 juta lah. Jadi penyesalan itu sebenarnya lebih ke kenapa gue nggak beli dari dulu aja, karena GTA 6 juga udah pasti masuk gitu ke PS, gue nggak mesti tunggu mereka announce pre-ordernya dulu baru gue beli. Jadinya ya harganya lebih mahal sedikit. Nggak sedikit sih, banyak malah. Tapi ya overall, walaupun ada
kayak 3 penyesalan yang cukup besar ini setelah gue beli PS5 ya. Selama gue pakai dalam 3 minggu ini, gue happy banget sih. Semangat aja gitu pulang, ambil sticknya, duduk di sofa santai sama istri gue ya, main game bareng, ketawa bareng, enjoy story-nya bareng. Dan kayaknya terakhir gue punya rasa excited gitu untuk pulang bisa main PS itu cuman pas SD dulu. Pulang sekolah hari Jumat langsung cepet-cepet nyalain PS1-nya, main sampai sore, sampai malam. Bahkan Sabtunya gue bisa main dari bangun tidur sampai tidur malam lagi. Jadi sebagai orang yang udah sekarang masuk ke umur 30 ya, bisa rasain itu lagi tuh happy sih, jujur happy banget. Dan walaupun main game di PC juga ya bisa gitu, gue juga kadang-kadang main game bareng sama istri gue berdua, tapi cuman PS aja gitu yang bisa kasih rasa nostalgianya, karena ya memang dulu gue main PS1. Itu juga balik lagi alasan kenapa gue nggak tertarik sama Xbox jadinya, gue tetap pilih PlayStation. Jadi ya jujur gue agak bingung gitu sekarang, kayak di satu sisi gue kesel juga, menyesal juga sama yang Sony lakuin sekarang gitu. Tapi ya, gue happy juga gitu. Ditambah, gue memang sangat menantikan GTA 6 ya. Jadi walaupun gue nyesel beli ini, gue bakal tetap simpen aja terus sampai nanti gue bisa main. Mungkin bakal terus simpen sih. Karena bisa dibilang ini adalah konsol PS terakhir yang bakal support kaset. Ya kan? Kalau misalkan Sony ke depannya nanti berubah jadi digital semua, pas PS6 keluar, nggak mungkin mereka include kaset lagi. Dan nggak mungkin juga mereka bikin kayak disk drive eksternal yang untuk nge-support PS6. Mereka pasti full 100% digital gitu. Jadi bisa dibilang, PS5 adalah PS terakhir yang support kaset. Dan jujur kalau kita pikirnya kayak gitu, itu bikin gua makin pengen cepet-cepet lagi koleksi kaset sebelum harganya naik. Tapi ya, itulah video ini ya, sebuah komplain aja isinya sama barang yang gue suka tapi kesel juga jadinya. Kasih tau gue pendapat kalian, apakah kalian udah punya PS5? Gue yakin banyak dari kalian yang punya PS5 juga. Apakah itu yang mode slim, atau yang fat original, atau yang versi pro? Dan gimana pendapat kalian sama konsol kedepannya udah nggak support kaset lagi? Coba tulis komentar di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.